Semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kosmetik bedak dan eyeshadow untuk tugas FTS padat. Yang pertama, mari kita bahas tentang bedak. Definisi bedak. Bedak wajah atau face powder adalah salah satu produk kosmetik yang memiliki fungsi utama menyempurnakan warna kulit dan digunakan untuk menutupi kekurangan kecil pada kulit atau minor imperfection dan mengurangi kilauan yang muncul akibat produksi minyak pada kulit atau keringat serta memberikan sifat halus. Tujuan penggunaan bedak. Yang pertama yaitu untuk menutupi kekurangan kecil pada kulit atau minor imperfections. Yang kedua untuk mengurangi kilauan yang muncul akibat produksi minyak pada kulit atau keringat. Yang ketiga yaitu untuk mempercepat penguapan pada proses berkeringat, water repellent, dan sebagai lubrikan untuk mencegah luka akibat penggunaan popok pada bedak bayi. Kemudian karakteristik bedak. Yang pertama yaitu covering powder, yang kedua slip, yang ketiga adhesiveness, yang keempat absorbensi, yang kelima bloom, dan yang terakhir transparan dan sealami mungkin. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis bedak. Jenis bedak dibedakan menjadi dua, yaitu bedak dewasa dan bedak bayi. Pada bedak dewasa dibagi menjadi 5, yaitu bedak tabur atau loose powder, bedak padat atau compact powder, shimmering powder, meteorite powder, two-way cake powder. Dan pada bedak bayi yaitu bedak tabur. Kemudian saya akan menjelaskan secara rinci satu persatu tentang kelima bedak padat bedak dewasa. Yang pertama yaitu bedak tabur atau loose powder. Biasanya dipakai setelah memoleskan alas bedak atau foundation. Bahannya mudah menyerap minyak di wajah dan menutupi pori-pori wajah lebih sempurna. Tapi, untuk penggunaannya agak kurang praktis karena serbuknya seringkali berjatuhan dan mengotori baju. Maksimal penggunaan bedak ini adalah 2 tahun. Yang kedua yaitu bedak padat atau compact powder. Pada bedak padat yang pertama kali diperkenalkan di Amerika pada tahun 1930 menjadi populer karena penggunaannya yang sangat mudah dan penyimpanannya yang nyaman. Bedak padat adalah bedak kering yang telah dikompres menjadi padatan dan biasanya digunakan dengan spons bedak. Yang ketiga yaitu shimmering powder. Bentuknya dapat berupa bubuk berwarna dan berglitter. Digunakan sebagai sentuhan akhir setelah merias wajah. Bedak jenis ini bisa dipulaskan di punggung, leher, dan lengan. Yang keempat yaitu meteorite powder. Bentuknya bulat, kecil, dan berwarna-warni. Digunakan setelah bermake up sebagai sentuhan akhir. Sebaiknya digunakan dengan kuas besar, disapukan ke seluruh wajah. Dan yang terakhir yaitu two-way cake powder. Memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bedak sekaligus foundation. Digunakan setelah memakai pelembab dengan spons kering bila ingin dipakai sebagai bedak biasa dan digunakan spons basah jika ingin dipakai sebagai foundation. Kemudian pada bedak bayi digunakan pada permukaan kulit dan lipatan-lipatan kulit. Bedak biasanya digunakan pada kulit seluruh permukaan tubuh kecuali wajah untuk mempercepat penguapan pada proses berkeringat dan sebagai water repellent dan sebagai rubikan untuk mencegah luka akibat penggunaan popok. Kemudian komposisi bedak. Yang pertama adalah talc. Secara kimiawi, talc adalah magnesium silikat dengan rumus kimia 3MgO 4SiO2H2O.
Bahan ini merupakan bahan dasar dari segala macam formulasi bedak modern. Mudah menyebar, kekuatan menutupi yang rendah, untuk bedak wajah tak harus putih dan tidak berbau dengan rasa halus. Yang kedua, kaolin. 3 kelompok di bawah ini secara khusus memiliki formula yang sama, yaitu Al2O3, 2SiO2, 2H2O, dan dapat disebut kaolin, nasetin, dikite, dan kaolinite. Karena kaolin higroskopis, penggunaan pada bedak wajah umumnya tidak melebihi 25%. Yang ketiga ada kapur atau kalsium karbonat. Kalsium karbonat digunakan untuk mengurangi cahaya dari talk dan memiliki kekuatan melapisi yang baik. Ini membantu absorpsi parfum dan juga tahan lemak, dan dapat menyerap keringat. Kapur juga sangat baik untuk memberikan efek berseri-seri ketika bedak wajah digunakan. Yang keempat yaitu magnesium karbonat. Sifat yang baik dari magnesium karbonat membuatnya umum digunakan dalam bahan penyusun bedak. Magnesium karbonat memiliki sifat absorben yang baik dan terbukti memiliki sifat mendistribusi parfum yang baik. Yang kelima, logam stearat. Zinc dan magnesium stearat sejauh ini merupakan bahan yang paling sering digunakan dari logam stearat. Sifat yang paling penting dari zinc dan magnesium stearat adalah sifat adhesif dan anti air. Dalam jumlah yang cukup, sebesar 4-15%, zinc stearat memberikan sifat adheren pada bedak wajah. Yang keenam, zinc oksida dan titanium oksida. Terlalu banyak digunakan, bahan ini dapat menghasilkan efek seperti topeng, yang mana tidak diinginkan. Jika terlalu sedikit, membuat bedak tidak dapat menempel pada tubuh. Diketahui bahwa zinc oksida memiliki beberapa sifat terapeutik dan membantu menghilangkan kecacatan pada kulit. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kulit kering. Yang ketujuh, yaitu pati beras. Bahan ini sering digunakan dalam face powder. Bahan yang paling sering digunakan adalah pati beras. Yang kedelapan, silika dan silikat. Silika dan silikat dapat berguna dalam bedak wajah untuk menjaga sifat mengalir bebas. Walaupun dengan kelembapan yang tinggi, silikat dapat juga berfungsi sebagai pembawa parfum. Yang kesembilan, bahan memberi efek pencerah. Pigmen sintesis bismut oksiklorida telah dikembangkan untuk menggantikan guanin. Walaupun sensitif terhadap cahaya, bismut oksiklorida cukup dapat beradaptasi untuk menggunakan dalam bedak wajah, cerah untuk memberikan efek metalik kilauan seperti mutiara. Yang ke-10, bahan tambahan lain dapat digunakan untuk mengikat kelekatan bedak pada kulit. Contohnya emolien seperti setil atau stearil alkohol, gliserin monostearat, dan bahan lain seperti magnesium mistirate, petroleum jelly, atau mineral oil pada umumnya ditambahkan dalam jumlah kecil antara 0,5% dan 2%. Yang ke-11, pengawet. Tujuannya adalah untuk menjaga kontaminasi produk selama pembuatan dan juga selama digunakan oleh konsumen, di mana mikroorganisme dapat mengkontaminasi produk setiap kali penggunaannya, baik dari tangan atau dari alat yang digunakan. Yang ke-12 yaitu antioksidan. Digunakan antioksidan dibutuhkan untuk menjaga beberapa bahan tambahan dari degradasi dan ketengikan. Sejumlah kecil butil etiloksida yaitu pengawet. Tujuannya adalah untuk menjaga kontaminasi produk selama pembuatan dan juga selama digunakan oleh konsumen, di mana mikroorganisme dapat mengkontaminasi produk setiap kali penggunaannya, baik dari tangan ataupun dari alat yang digunakan. 12 yaitu antioksidan. Penggunaan antioksidan dibutuhkan untuk menjaga beberapa bahan tambahan dari degradasi dan ketengikan. Sejumlah kecil BHA dan BHT atau vitamin E harus digunakan ketika diperlukan. 13. Fumet silika. Fumet silika dapat digunakan untuk menurunkan keberapatan bulk pada sistem. Ke-14. Mikronized plastik. Mikronized plastik seperti polietilen, polistiren, dan nilon dapat memberikan efek kelembutan pada formula. Partikel ini biasanya berbentuk bulat dan efek dari bentuk bulatnya berperan
Jenis ini dapat digunakan antara 5% dan 10%. Ke-15 yaitu walnut flour. Bahan alami lainnya, walnut flour memiliki kombinasi dengan nopperli, titanium dioksida atau barium oksida coated mica, direkomendasikan sebagai karakteristik absorpsi minyak yang bagus. Silika seperti magnesium trisilikat mengandung air yang tinggi, bahan yang mengabsorpsi minyak dan juga digunakan sebagai pembawa parfum. Pada pembuatan bedak tabur, bahan dasar yang digunakan dalam bedak kempa tidak berbeda dengan bedak tabur. Adalah walnut flour. Bahan alami lainnya, walnut flour, kombinasi dengan nopperli, titanium dioksida atau barium sulfat coated mica, direkomendasikan sebagai karakteristik absorpsi minyak yang bagus. Silikat seperti magnesium trisilikat mengandung air yang tinggi, bahan yang mengabsorpsi minyak dan juga digunakan sebagai pembawa parfum. Kemudian pada pembuatan bedak padat. Ke-15 yaitu walnut flour. Bahan alami lainnya, walnut flour, kombinasi dengan non-perli titanium dioksida atau barium sulfat coated mica, direkomendasikan sebagai karakteristik absorpsi minyak yang bagus. Silika seperti magnesium trisilikat mengandung air yang tinggi dan bahan yang mengabsorpsi minyak dan juga digunakan sebagai pembawa parfum. Bahan dasar yang digunakan dalam bedak kempa tidak berbeda dengan bedak tabur. Perbedaannya hanyalah pada penggunaan zat pengikat. Bahan ini berperan sebagai agar serbuk bedak mudah dikempa dan menghasilkan cake tanpa adanya crumbling atau chipping pada saat penggunaan. Bahan pengikat yang sering digunakan antara lain bahan pengikat kering, zinc atau Mg stearat, pengikat minyak mineral isopropil myristat atau turunan lanolin, pengikat larut air, teragakan karya dan Arab, sintesis seperti PVP, metil selulosa, dan karboksi metil selulosa. Pengikat tidak larut air yaitu minyak mineral, lemak ester turunan lanolin, dan pengikat emulsi. 3 proses umum yang digunakan dalam industri pembuatan bedak padat yaitu kempa basah, kempa lembab, dan kempa kering. Untuk evaluasi produk bedak, yang pertama yaitu pengawasan mutu dan praktek laboratori. Yang paling sering dilakukan pada uji pengawasan mutu ini yaitu pengujian panel. Selain itu dilakukan uji pengujian stabilitas untuk produk yang disimpan dalam waktu lama. Yang kedua, set control dan leak time. Perbandingan penampilan bedak suatu bako ketika diantarkan pada suatu latar belakang. Mengevaluasi warna adalah dengan membandingkan warna standar warna kulit wajah. Yang ketiga, dispersi warna. Dapat dengan mudah diperiksa dengan menyebarkannya pada kertas putih dan diuji dengan kaca pembesar. Yang keempat, uji lainnya yaitu uji payoff, uji ketekanan, dan uji keretakan dengan menjatuhkan bedak pada permukaan kayu beberapa kali pada ketinggian 8-10 inci. Materi selanjutnya adalah eyeshadow. Yang pertama, definisi eyeshadow. Eyeshadow merupakan kosmetik dekoratif yang bertujuan untuk memberikan penampilan yang lebih menarik pada bagian kelopak mata. Persyaratan eyeshadow yaitu yang pertama mudah dioleskan, yang kedua melekat pada kelopak mata, yang ketiga tidak menimbulkan iritasi dan tidak mudah luntur. Kemudian kelebihan dan kekurangan eyeshadow. Kelebihan eyeshadow yaitu melekat pada kelopak mata dalam waktu yang lama, memperindah penampilan kelopak mata, dan mudah tersebar merata. Kekurangannya yaitu mudah terkontaminasi mikroba, ketebalan dan ketipisan penggunaan eyeshadow hanya menggunakan insting pemakai. Kemudian, mari kita bahas tentang jenis-jenis eyeshadow. Berdasarkan bentuk fisik, dibagi menjadi 4, yaitu eyeshadow padat, eyeshadow krim, eyeshadow stick, dan eyeshadow cair. Berdasarkan bahan dasar, terdapat 2 jenis yaitu eyeshadow alami yang berasal dari bahan-bahan alam dan eyeshadow sintesis.
Kemudian berdasarkan tampilan akhir atau finish look. Yang pertama adalah eyeshadow yang matte, ideal untuk membuat tekstur dan kontur. Yang kedua eyeshadow shimmer, mempunyai kilau yang halus, memberi sedikit kesan gemerlap. Yang ketiga adalah eyeshadow satin, lebih berkilau dari matte dan shimmer. Yang keempat adalah frosted, memberi coverage dan warna putih atau silver berkilau. Yang kelima adalah sheen, seperti efek dari eyeshadow sheen hampir selalu terlihat basah. Efek dari eyeshadow sheen hampir selalu terlihat basah. Yang keenam ada eyeshadow metalik, mempunyai kilau metalik yang intens, mirip logam sungguhan. Yang keenam ada eyeshadow sparkly, yang mengandung partikel kecil untuk memantulkan cahaya. Yang keenam ada eyeshadow glitter, yaitu aksen gemerlap dengan memberikan efek yang glamor. Spesifikasi bahan. Bahan aktif. Dalam sediaan kosmetik, bahan yang dapat disebut zat aktif adalah zat yang memiliki sifat seperti emollient dan humektan. Pelarut. Pelarut yang biasanya digunakan dalam sediaan kosmetik adalah gliserin dan air. Pengawet. Menjadikan pengaruh bakteri terhadap kosmetik sehingga kosmetik tetap stabil dan dapat bertahan lama. Pengkilau. Sering ditambahkan untuk memperoleh efek yang berkilau. Umumnya bahan-bahan yang digunakan berupa serbuk metalik. Keenam, pengikat. Bahan yang ditambahkan ke dalam formulasi kosmetik bentuk padat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kohesi. Yang keenam, basis krim. Zat pembawa suatu sediaan, contohnya petroleum atau parafin liquid. Yang keenam, emulgator. Mengurangi tegangan permukaan antara air dan minyak, sehingga mendorong pembentukan emulsi. Yang keenam, pigmen. Memberi warna pada sediaan eyeshadow biasanya menggunakan titanium oksida yang dilapisi mika. Evaluasi pada eyeshadow. Yang pertama, uji organoleptis. Pengujian ini didasarkan pada penghindaran dengan menggunakan subjek responden dengan kriteria tertentu, lalu menetapkan kriteria pengujiannya, macam dan item, menghitung persentase masing-masing kriteria yang diperoleh, kemudian mengambil keputusan dengan analisa statistik. Yang kedua, uji homogenitas. Mengetahui apakah sediaan sudah tercampur rata antara fase minyak, fase air, maupun fase bahan tambahan lainnya. Yang ketiga, uji daya lekat. Bertujuan untuk menentukan kemampuan eyeshadow cream dalam melekat atau melapisi permukaan kulit pada saat penggunaan sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal. Standarnya lebih dari 4 detik. Yang keempat, uji daya sebar. Sediaan yang baik mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk tersebar dan akan memiliki nilai daya sebar yang tinggi. Nilai daya sebar eyeshadow yang baik yaitu 4-6,5 cm. Yang kelima ada uji pH. pH sediaan dan pH pada kulit wajah harus sesuai sehingga tidak menimbulkan iritasi. pH sediaan eyeshadow harus disesuaikan dengan pH kulit wajah yaitu sekitar 5,4 sampai 5,9. Yang keenam, dispersi warna. Jika pewarna dalam eyeshadow tidak terdispersi dengan baik, akan muncul garis pada wajah konsumen yang justru meningkatkan kesan tua. Yang terakhir, uji viskositas. Jika viskositas eyeshadow krim terlalu rendah, eyeshadow tidak akan bisa diaplikasikan karena akan meluber kemana-mana. Jika viskositas eyeshadow terlalu tinggi, maka eyeshadow tidak akan bisa diambil dengan dicolek, baik dengan telunjuk atau aplikator. Standar pengukuran eyeshadow krim menggunakan viskometer Blockfield level 4 dengan speed 6 dalam suhu ruang adalah 53.200 mPa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.